sisi ekonomi ya punya ketakutan, tapi kembali kepada kita percaya bahwa semua ini kan nggak cuma negara Indonesia, seluruh dunia. Jadi entah sang pencipta ingin membuat dunia ini bagaimana kita nggak tahu. Jadi kita syukuri aja, kita jalani, dan kebetulan itu tadi saya bilang juga, saya disyukurinya saya punya PR di rumah. PR-nya ibu saya masih ada, jadi tidak terlalu merasa apa ya, nggak kerja atau apa, karena saya bisa merawat saya syukuri. Kalau secara ekonomi, dan teman-teman saya melihat setelah saya di wawancara silet, mereka banyak bantu, mereka banyak bantu. Kemarin sempat yang bantu saya tuh Deddy Miswar, Rano Karno, Rina Gunawan, Dini Gita, Sahnaska, Chandria, Tengku Firmansyah, Ruswani, Darmawan, Gila Febrianti, siapa lagi ya? Pak Tung Desen, saya juga bantu. Saya syukur ya, alhamdulillah semua bisa saya. Karena kalau kita mau nangis darah juga, kalau nangis biasa, memang saya sering nangis biasa di dalam sinetron atau film, itu kan dibayar. Karena nggak ada bayar. Apa? Utang. Kabarnya iya Pak, katanya Suaranya gedean nih, Bun. Oh, sempat pinjam kartu kredit atau gimana? bukan. Kalau kartu kredit tuh begini, saya punya keponakan, dia pegang kartu kredit. Karena kan sekarang ini film bayarnya kan nggak cash, jarang yang cash and carry kan. Malah broadcast besar ya, kayak Mensi kan dia tidak Verona juga tidak bayar cash. Nah itu kan karena dia bertahap itu ya, keperluan kan makan nggak mungkin istilahnya makan sekarang buat sebulan kan, tapi keperluan itu tiap hari. Jadi saya pinjam aja, lalu saya ganti, itu aja semua berjalan. Ya seperti gali lubang tutup lubang, tapi bukan untuk kesenangan pribadi, tapi keperluan sehari-hari. Tapi Mas, sebelum Mas kita akhirnya dapat bantuan dari teman-teman, Mas sebenarnya sering curhat nggak sih pada siapa? Enggak. Kenapa tuh Mas? Teman-teman itu bisa bantu karena saya dipaksa silet, suruh bikin acara gitu kan. Dampak dari pandemi ini apa? Saya sempat juga bilang Mas Silet bahwa ya saya mau nangis darah juga semua karena seluruh dunia begini. Terus mereka melihat di RCTI tayangan, jadi mereka suka nangis. Lu gini ya. Ya karena buat saya, kalau kesulitan kita bagi-bagi bukan gengsi, bukan. Tapi ya saya mencoba untuk, saya percaya si Tuhan memberikan sesuatu pasti tidak mungkin di atas kemampuan saya, pasti di bawah kemampuan saya. Artinya saya bisa atas. Kenapa sih Pak nggak cerita? Enggak. Karena pemalu atau Enggak. Makanya waktu saat mereka membantu kayak Wani Darmawan dan Ina dan Romo Rudi itu, dia mencari dana dari teman-teman. Kamu malu nggak? Ya saya justru bersyukur Romo mau bantu, tapi ya kalau soal malu kita ngapain, kan kita nggak nyolong gitu. Dan kita juga nggak maksa. Makanya Pak Tung juga dia lihat saya di silet, semua teman-teman. Kebutuhannya apa aja sih Ma yang memang pengeluaran yang nggak bisa di handle banget sampai akhirnya ini menjadi kesulitan? Orang tua saya ini kan sakit, udah tua, maka tidak lagi bisa mengunyah bagus, jadi makannya itu cuma apeton, ensure, walaupun nasi kadang-kadang kita kasih, terus pampers, terus alat untuk ngecek diabetesnya, darah tinggi, tapi itu kan nggak murah. Walaupun obat-obatan saya tidak lagi, karena waktu saat dia masih dirawat di rumah sakit dikasih obat kimia malah hampir kena ginjal, tapi alhamdulillah enggak. Sakit apa Mak? Sorry kalau boleh tahu. Darah tinggi sama diabetes. Usia? 81. berarti mungkin ada sedikit penyesalan nggak sih dulu nggak sempat nabung atau apa? Gitu. Oh bukan soal itu, maaf ya. Iya. Kalau soal itu, alhamdulillah puji Tuhan saya punya rumah. Malah kemarin juga dikasih kan dari Silat juga satu. Terus saya punya juga kendaraan. Walaupun masih sisa sedikit kredit, tapi ada aja kok rezekinya. Jadi menabung, saya asuransi. Itu asuransi juga yang tiap berapa tahun dapat cashback. Jadi saya memang berkarya begini nggak semata-mata uang. Semua orang pasti berpikirnya wah ada ini. Memang saya nggak pungkiri, kita beli beras nggak mungkin pakai daun, pakai uang. Tapi
dengan adanya sekarang ini saya dibantu kebetulan sahabat saya ini mau bantu saya, namanya Dawan. Jadi dia bantu saya untuk bisa menawar atau memberikan peluang-peluang kepada broadcast atau film atau apa. Cuma ada beberapa yang kadang-kadang enggak aku maunya kamu aja gitu. Ya serba salah sih. Paling saya akan curhat ke dia. Ini gini itu aja. Soalnya kalau di Indonesia kan kita yang udah tua tidak dihargai, malah dikasih diinjak-injak. Untung gua ajak main kan gitu ya. Tapi aku mah bicara acting di umur segini capek nggak sih mak acting Praniaya gini? Enggak lah. Semua tuh ada teorinya, ada kayak gini deh. Ada kontinuitas yang kita lakukan sehari-hari, itu kita akan mempunyai satu sistem kerjanya lagi ya. Jadi buat saya ya nggak apa-apa. Yang penting saya menangis dibayar, tapi kalau menangis diri sendiri nggak mau. Nggak ada bayar soalnya. Ma udah mulai syuting lagi belum sih? Belum kalau syuting. Saya masih reading masih. Karena Agustus mungkin syuting, tapi ada film layar lebar yang tertunda. Katanya tadi kebetulan juga sama Rifki bareng. Juli. Tapi mak takut syuting nggak sih mak? Keadaan masih kayak gini mak? Saya rasa ketakutan itu juga doa loh. Jadi saya berserah aja. Kan kita juga nggak kepingin terbelenggu dengan kesulitan yang dengan waktu panjang. Kita syukuri, kita tersenyum, happy, mungkin hati kita gembira, sukacita, ya itu obat.